Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, jumpa lagi dalam studi naskah fikih munatahat. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan as-sodaku atau yang disebut dengan mahar dalam pernikahan. Nah, mahar dalam pernikahan itu bagaimana, apa hukumnya, bagaimana jenisnya, bagaimana ketentuannya, kita akan membahasnya di pertemuan kali ini. Yang pertama, as-sodaqu faslu salis fi sodaqi, itu mahar. Wa nadru fi sodaqi fi sitatil mawadhi'i. Jadi ketentuan atau bab secara teoritis dalam ketentuan mahar ini dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu ada fi sitatil mawadhi, ada 6. Al-awwal fi hukmihi wa arkanihi. Jadi yang pertama ini adalah fi hukmihi wa arkanihi, hukumnya dan rukun-rukunnya mahar tersebut. Al-mawdu'u tsani fi takriril jami'i li syauji fi takhriri jami'ihi li zaujati. Jadi yang kedua ini terkait dengan mengenai penentuan dengan apa ini, mahar bagi istri tersebut. Al-mautu salis fi tastiri, al-mautu rabi fi tafwidi wa hukmihi, wal mautu khamis al-asdiqatu al-fasidatu wa hukmuha, wal mautu salis fi ikhtilafil zawjain fi zawjain fi sodaki. Jadi ada 6 ya, ada 6. Nah, ada 6 apa ini kriteria mahar tersebut. Jadi 6 itu apa saja mahar tersebut? Ini ya, mahar itu pembagiannya, hukum dan rukun-rukun mahar itu bagaimana. Terus yang kedua mengenai penentuan keseluruhan mahar bagi istri. Jadi begini maksudnya. Penentuan mahar tersebut, mahar itu seberapa besarannya bagi istri, apakah istri itu boleh meminta mahar atau tidak, ataukah itu kesepakatan antara suami istri, atau mahar tersebut itu terserah suaminya. Itu ya. Yang pertama tadi hukum dan rukun-rukun mahar. Hukumnya bagaimana? Apakah wajib ataukah sunnah hukum mahar tersebut. Terus yang ketiga terkait dengan pembagiannya. Pembagian mahar tersebut bagaimana? Apakah mahar itu diselesaikan di apa ini istilahnya itu maharnya berupa tindakan atau berupa benda. Jadi benda bisa, tindakan juga bisa, atau berupa jasa atau yang lain. Terus yang keempat penyerahan dan hukumnya. Jadi penyerahan mahar itu bisa dibayar dengan tunai atau dibayar dengan apa itu istilahnya menghutang. Nah, penyerahannya itu apakah menunggu waktu, apakah mahar tersebut itu menunggu waktu beberapa lama. Terus bagaimana ini ya, ini bagaimana nanti penyerahannya itu, apakah disaksikan oleh saksi dan wali ataukah hanya sebatas suami dan istri lalu diberikan itu sudah selesai. Itu penyerahannya. Terus yang kelima mahar-mahar yang tidak sah. Nah, mahar-mahar yang tidak sah itu apa saja? Nanti kita bahas di sini. Apakah mahar berupa yang haram-haram, seumpama mahar berupa daging babi. Nah, itu apakah bisa atau tidak? Atau menurutnya sah atau haram? Nah, itu ya, antara sah dan
antara dan tidak sah atau haram. Terus yang keenam, yang terakhir, perselisihan suami istri dalam masalah mahar. Seumpama nanti disepakati bahwa mahar tersebut itu sudah jatuh tempo di hari ini, maka tetapi suami tidak bisa membayarnya. Perselisihan tersebut, masalah mahar itu nanti apakah itu ada tenggang waktu atau seperti utang itu ataukah bagaimana? Ini perselisihan suami istri dalam masalah mahar. Oke. Lanjutnya kita bahas ke maudhu yang pertama, al maudhu'ul awal fi hukmi wa arkanihi. Maudhu'ul awal wa hadzal maudhu fihi arba'atu masail. Terkait dengan hukum wa arkanihi, fi hukmihi wa arkanihi itu ada empat masalah. Yang pertama fi hukmihi, secara hukumnya, wasani fi qadrihi, wasalis fi jinsihi, wa wasfihi, warabi fi takjilihi. Itu ya. Yang pertama, ini ada empat ya tadi. Masalah yang pertama, hukmun dan rukunnya itu ada empat. Terus yang pertama, masalah pertama, amma hukmuhu fa'innahum. Sebentar. Kita bahas yang ini dulu. Nah ini ya, hukum dan rukunnya, hukum dan rukun mahar. Ini ada empat. Yang pertama adalah hukumnya. Bagaimana hukumnya nanti? Urus ukurannya berapa sih mahar yang ideal itu? Ataukah tidak ada ukuran yang ideal? Terus jenis dan sifatnya. Jenis mahar itu jenisnya bagaimana? Apakah tahan lama atau bisa rusak? Seperti cincin itu masih tahan lama, akan tetapi seperti mukena dan yang lain-lain itu bisa rusak kapan waktu. Terus penundaannya, bagaimana kalau tadi yang saya sebutkan, bagaimana kalau dibayar secara secara tidak kontan atau secara menghutang, itu bagaimana? Oke, kembali lagi ke sini. Ini ya, ada empat. Masalah pertama itu adalah masalah hukum. Bagaimana hukumnya? Amma hukmuhu fa innahum ittafaqu ala annahu syartu min syuruti syikhati wa annahu yajuzu tawati'i ala tarkihi liqauli ta'ala waktu nisa'a sodaqatihinna nikhlatan wa qawlu ta'ala fanhaku hunna biidani ahlihinna waktuhunna ujurahunna. Nah maksudnya bagaimana? Ini masalah yang pertama ini, hukumnya fa innahum ittafaqu ala annahu syartun min syuruti syikhatin. Jadi hukumnya mahar itu adalah syartun. Syartun itu syarat min syuruti syikhati nikah tersebut ya. Jadi syarat sahnya nikah itu harus ada maharnya. Wa annahu yajuzu tawati'i ala tarkihi. Nah ini ya, coba kita lihat di slide-nya. Adapun hukum mahar, para ulama sepakat bahwa mahar tersebut termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan. Jadi tanpa mahar itu tidak sah hukumnya. Hukum pernikahan tanpa mahar tidak sah. Dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya berdasarkan firman Allah ya. Jadi tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya. Nah ini ya, persetujuan meninggalkannya. Jadi mahar itu tidak boleh ditinggalkan, harus ada maharnya itu. Tapi kadarnya, ukurannya bisa nanti kita bahas, bisa dikurangi sekurang-kurangnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, berikanlah mas kawin kepada wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi yang diberikan itu kepada wanitanya, bukan kepada walinya ya. Jadi wanita, nisyaun.
nisa. Ada nisanya ini ya, bukan pada walinya itu. Dan firman Allah Ta'ala, karena itu kawinilah mereka wanita-wanita dengan seizin keluarganya dan berikanlah kepada mereka mas kawinnya. Nah ini bertentangan ya, ada pertentangan tapi sepakat, hukumnya ini sepakat bahwa mahar itu wajib. Apakah itu diberikan kepada wanitanya ataukah diberikan kepada walinya? Ini ada dua versi, bagaimana ini bisa kita pahami, tapi hukumnya adalah wajib. Oke, itu. Terus yang kedua, masalah saniyah, wa amma qadruhu fa innahum itafaqu ala annahu laisa aksaruhu haddin li aksarihi haddi. Ini untuk masalah yang kedua, ya. Masalah yang kedua ini tolong nanti adik-adik mahasiswa semuanya untuk bisa ini dijadikan tugas, dikerjakan seperti yang saya instruksikan di awal perkuliahan. Jadi menganalisis kontekstual dari teks yang saya berikan. Ini ada masalah saniyah, yaitu qadruhu atau ukurannya. Ini ya ada dua slide. Yang ini nanti bisa di-download di PDF yang sudah saya berikan dan bisa dipelajari sendiri. Nanti di forum diskusi silahkan ditanyakan terkait dengan pertemuan kali ini. Oke, yaitu ya terkait dengan mahar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Laliko fi amanillah, syukran ala husni timamikum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.